Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Maulana, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami menganalisa atau analisis komunitas perempuan berkisah. Lanjut. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Rizky Dwi Maulana, Devani, Lisna, Elsa, Salsabila, Randi, Amelia, dan Meteo. Oke, komunitas yang kita ambil itu ada komunitas perempuan berkisah. Komunitas ini didirikan pada tahun 2019. Komunitas ini dibuat untuk menjadi wadah bagi para perempuan untuk berbagi pengalaman, beropini, serta pembelajaran mengenai masalah-masalah yang kerap dihadapi oleh para perempuan. Untuk komunitas ini, foundernya adalah Alimah Fauzan, dari menyatakan bahwa permaknaan perempuan dalam konteks tersebut juga bukan sekedar hanya jenis kelamin perempuan saja, tetapi menjadi sebuah perspektif maupun ideologi yang memiliki keberpihakan terhadap persoalan kelompok marginal, terutama perempuan. Nah, di dalam komunitas ini nggak hanya sekedar wadah untuk berbagi kisah, tapi di dalam komunitas ini banyak sekali program dan kegiatan yang rutin dilakuin dalam komunitas ini. Seperti mengadakan diskusi secara rutin melalui grup WhatsApp komunitas perempuan berkisah, kemudian pelatihan self healing dan penguatan kapasitas sesuai kebutuhan komunitas di masing-masing daerah. Jadi di setiap daerah, perempuan berkisah ini memiliki cabang-cabang dan itu dilatih agar, semua cabang dapat bekerja dengan baik dan komunitas itu semakin solid. Kemudian ada analisis media. Media yang pertama yang kita ambil itu kumparan.com. Untuk karakternya sendiri, kumparan.com memiliki karakter yang interaktif karena dapat dibilang, merupakan platform berita yang cukup interaktif. Terlihat dari bagaimana mereka menyediakan fasilitas bagi penggunanya. Yang pertama, Kumparan menyediakan kolom komentar di setiap artikel berita. Kemudian setiap pengguna dapat aktif memberikan umpan balik pada setiap berita yang mereka tampilkan. Kemudian para pengguna juga dapat membuat story atau berita mereka yang berupa teks, foto, video, atau audio. Kemudian untuk segmentasinya sendiri menggunakan segmentasi demografi, lokasi, dan psikologi, di mana dapat kita lihat segmentasi demografi dapat dilihat dari target pembacanya, yaitu di kalangan remaja sampai orang tua. Sedangkan Kumparan memiliki Kumparan Woman, di mana berita itu mengandung berita tentang wanita atau tentang kecantikan yang dibutuhkan oleh para wanita. Kemudian segmentasi lokasinya itu segmentasinya yaitu berada di Indonesia karena para pembacanya berasal dari Indonesia. Kemudian psikografisnya termasuk terfokus kepada hobi para pembaca dan kebiasaannya. Untuk brand positioning-nya, Kumparan lebih memberi ruang interaktif terhadap para pembacanya, di mana pembaca diberi ruang untuk berkomentar. Dan komentarnya tidak hanya sekedar kata-kata, komentarnya dapat berupa foto, dan juga penggunanya dapat menambahkan isian dari berita yang telah disampaikan oleh kumparan.com sendiri. Untuk kepemilikannya, kumparan.com merupakan media yang didirikan pada 2017. Kumparan dibangun sebagai platform pertama di Indonesia yang menerapkan jurnalis berbasis teknologi yang memungkinkan interaksi bagi seluruh penggunanya dan dimiliki oleh PT Dinamo Media Network. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ada analisis media idintimes.com. Karakter media berita yang disampaikannya sangat informatif, di mana berita yang disampaikan oleh platform idintimes.com sendiri
memberikan informasi yang mendetail dan poin-poin yang disampaikan dalam berita mudah dapat dimengerti oleh para pembaca. Segmentasinya idintimes.com menggunakan segmentasi demografis dan psikografis, di mana dalam segmentasi demografis target khalayak membaca berita merupakan kalangan remaja hingga di kalangan orang tua. Berita yang disampaikan idintimes.com sendiri sangat beragam sehingga berbagai kalangan bisa membacanya. Segmentasi psikografis sendiri, berita yang disampaikan idintimes.com beragam dari mulai lifestyle, politik, ekonomi, serta news terkini yang mudah diterima informasinya oleh berbagai khalayak. Brand positioningnya idntimes.com sendiri, di mana dalam portal medianya memberikan ilustrasi foto, memberikan poin-poin yang dapat memudahkan para pembaca untuk memahami makna berita, serta informasi berita bersumber dari narasumber yang di bidangnya. Kepemilikan media idntimes adalah media digital multiplatform berita dan hiburan untuk milenial dan Gen Z di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014. idntimes merupakan bagian dari IDI Media PT Media Putra Nusantara, perusahaan media platform untuk milenial dan generasi Z di Indonesia. Visi kami adalah mendemokratisasi informasi dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Next. Analisis ketiga yaitu Tribun News. Karakternya memberikan berita mengenai peristiwa yang up to date seperti peristiwa kekerasan, kecelakaan, bencana alam, dan lain-lain. Segmentasinya, Tribun News menggunakan segmentasi demografis dan psikografis, di mana dalam segmentasi demografis, target khalayak pembaca berita merupakan kalangan remaja hingga di kalangan orang tua. Berita yang disampaikan Tribun News sangat beragam sehingga berbagai kalangan bisa membacanya. Positioningnya, Tribun News memberikan akses informasi akurat, berkualitas, dan cepat kepada masyarakat luas. Berita yang dikemas Tribun News lebih mendalam dan komprehensif, sehingga bisa menjadi referensi pengambil keputusan di pemerintahan, pembisnis, politisi, dan para mahasiswa serta stakeholder terkait. Kepemilikan medianya sendiri, Tribun News merupakan situs media online nomor 1 di Indonesia, dikelola oleh PT Tribun Digital Online, serta memiliki media jaringan yang tersebar di penjuru Indonesia, yaitu Tribun Network, tribunnews.com yang berkantor pusat di Jakarta. Merupakan media akselerasi transformasi digital Indonesia, hadir untuk menyajikan informasi dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke melalui jaringan Tribun Network. Selanjutnya, analisis media monitoring. Yang pertama ada kumparan woman. Judul dan penulisnya, judul beritanya mengenal komunitas perempuan, wadah untuk bercerita dan berekspresi oleh penulisnya sendiri, Nur Hidayati Samsiah. Tanggal rilis beritanya 8 Desember tahun 2020. Tonnya positif karena dalam penyampaian berita ini kumparan mendukung akan adanya komunitas perempuan berkisah, di mana komunitas tersebut sebagai tempat yang aman untuk kaum wanita berbagi dan bercerita pengalaman atau kisahnya dengan aman. Yang kedua, di sini ada kompasiana.com dengan judul 101 Perempuan Berkisah untuk Perempuan Indonesia. Penulis dari El Fitri Jamilatul Insan. Tanggal 10 Oktober 2013. Topik utamanya di sini 101 perempuan yang bercerita dan berbagi kisah ke dalam sebuah buku. Tonnya positif, di mana dalam pemberitaan tersebut, Kompasiana menyampaikan kesan yang baik serta mendukung kegiatan tersebut, yang dimana dalam berita tersebut membahas seorang penulis bersama dengan sejumlah perempuan bersama-sama bercerita dan berbagi untuk dituangkan ke dalam sebuah buku sehingga menjadi suatu buku yang menarik. Lalu di sini ada metriheadline.com. Judul penulisnya Brekti Indonesia dan Perempuan Berkisah Kampanyekan di Balik Layar oleh Ekbis pada tanggal 13 Desember 2021. Topik utamanya, founder dan konselor bagi perempuan berkisah yaitu Alimah Fauzan membentuk komunitas yang memiliki visi menjadi media pemberdayaan perempuan dan ruang aman berbagi pengetahuan dan pembelajaran berbasis pendekatan feminis. Ton di sini positif,
dan isi berita terkesan mengenalkan perempuan berkisah kepada pembaca dengan memaparkan hasil wawancara dengan Alimah Fauzan. Next, ada berita dari mediakeuangan.com, judul Wadah Berbagi Perempuan Berkisah, penulis Dimas Putra, pada tanggal 14 Mei 2021. Topik utamanya founder dan konselor bagi perempuan berkisah, yaitu Alimah Fauzan, membentuk komunitas yang memiliki visi menjadi media pemberdayaan perempuan dan ruang aman berbagi pengetahuan dan pembelajaran berbasis pendekatan feminis. Tonnya sama, masih positif karena isi berita terkesan mengenalkan perempuan berkisah kepada pembaca dengan memaparkan hasil wawancara dengan Alimah Fauzan. Selanjutnya ada wartakotalive.com dengan judul Momentum Hari Ibu. Euromedica semangati para perempuan yang insecure terhadap penampilan. Penulis oleh Ferianto Hadi, 23 Desember 2021 dengan topik Euromedica menggandeng perempuan berkisah ingin memberikan informasi dan pemahaman tentang standarisasi kecantikan bagi perempuan Indonesia agar tetap optimis serta percaya diri untuk menjadi versi terbaik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tun dari berita ini positif memaparkan kerjasama antara Euromedica, perusahaan yang bergerak di bidang jasa estetika, dengan perempuan berkisah dalam menggelar kegiatan bertajuk Beauty Good No Rules. Next. Selanjutnya ada idintimes.com dengan judul berita Simak Perjalanan Inspiratif Alimah Fauzan, founder Perempuan Berkisah, dengan penulis oleh Tias Hanina, tanggal 20 November 2020 dengan topik utama menceritakan perjalanan membangun komunitas telah membawa banyak wawasan baru tentang persoalan gender. Tun dari berita ini adalah positif karena berita ini menceritakan kisah inspiratif dan pengalaman berharga yang didapat Alimah setelah bertahun-tahun aktif dalam berkomunitas. Selanjutnya ada Line Today dengan judul Komunitas Perempuan Berkisah Ciptakan Ruang Aman untuk Berekspresi, tanggal 13 Agustus 2021. Topik utama dari berita ini adalah perempuan berkisah menciptakan ruang yang aman untuk para perempuan untuk berbagai pengetahuan, pembelajaran, dan kisah inspiratif berbasis etika feminis. Tun dari berita ini adalah positif, isi berita terkesan mengandung atau mendukung para perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan bisa beropini serta berbagi pengalamannya. Next. Selanjutnya ada dari Jurnal Nusantara, judulnya Kisah Komunitas Perempuan Berkisah Menjadi Ruang Aman Bagi Perempuan, yang ditulis oleh Mahardika, yang dipublish pada tanggal 23 Juli 2021. Topik utamanya adalah menyediakan ruang bagi perempuan dari berbagai daerah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan kisah inspiratif. Tonnya positif, karena isi berita membuat perspektif baru mengenai apa yang harus diperjuangkan dalam hidup, mulai dari pemberdayaan, kepemimpinan, self-love, kekerasan, hingga masalah kesehatan mental. Next. Lalu ada dari femela.com, judulnya Di Balik Layar, Ajakan Tampil Percaya Diri dari Brighty X Perempuan Berkisah, yang ditulis oleh Vincentia Dianawanti, yang dipublish pada 21 Desember 2021. Topik utamanya adalah dalam rangka 1 tahun anniversary, Brighty mengajak konsumen untuk mendorong rasa percaya diri melalui kampanye Di Balik Layar untuk mendorong rasa percaya diri positif, di mana dalam kolaborasi yang dilakukan Brighty juga memberikan dukungan yang dapat membantu perempuan berkisah untuk program pemberdayaan bagi perempuan di Indonesia. Tonnya positif,
di mana dalam kolaborasi yang dilakukan Brighty juga memberikan dukungan yang dapat membantu perempuan berkisah untuk program pemberdayaan bagi perempuan di Indonesia. Next. Analisa post, judul dan penulis. Brighty Indonesia gandeng dengan perempuan berkisah, gencarkan kampanye di balik layar. Oleh Analisa Post 2021. Tanggal 12 Desember 2021. Kampanye yang dilakukan Brighty Indonesia difokuskan dalam bentuk CSR yang bekerja sama melalui perempuan berkisah. Tonnya positif karena dalam publikasi berita ini mewadahi perempuan Indonesia memberdayakan perempuan agar selalu berani dan berjuang. Aset digital. Komunitas perempuan berkisah memiliki beberapa aset digital yang mereka jalani, yaitu Instagram dan YouTube. Semua aset digital yang mereka punya sudah memiliki banyak sekali pengikut. Isi dari aset media yang mereka publis tentang kegiatan selama ini yang mereka jalankan seperti pelatihan konseling, workshop tentang korban kekerasan, dan banyak sekali program dan kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas perempuan berkisah. Sebelum pandemi, komunitas ini kerap mengadakan diskusi rutin secara online di WhatsApp grup komunitas perempuan berkisah, serta melakukan pelatihan self-healing dan penguatan kapasitas sesuai kebutuhan komunitas di masing-masing daerah. Pun di tengah pandemi ini, perempuan berkisah tetap rutin mengadakan kegiatan webinar yang diperuntukkan guna membuka ruang diskusi yang aman bagi perempuan. Aset digital yang dimiliki oleh perempuan berkisah terdapat Instagram. Instagram aset mereka memposting segala kegiatan, ada banyak sekali program dan kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas perempuan berkisah. Perempuan berkisah memiliki followers yang banyak, yaitu 87,6 ribu per tanggal 5 Januari 2022. Dan sudah banyak sekali memposting seluruh kegiatan yang dilakukan hingga saat ini mencapai 1.408 postingan. Seluruh kegiatan mereka abadikan dan disimpan melalui feeds dan highlight Instagram mereka. Kemudian ada YouTube. Selain aset digital Instagram, mereka pun memiliki akun YouTube yang sudah memiliki 821 serta 100 video. Sama seperti Instagram, konten yang mereka berikan semuanya tentang kegiatan yang mereka lakukan selama ini, dan melakukan live streaming, webinar, dan workshop tentang kekerasan seksual. Selanjutnya ke analisis kampanye dan CSR dari perempuan berkisah ini. Yang pertama itu ada kawan puan. Di sini dijelaskan pada website milik perempuan berkisah, kampanye kawan puan ini merupakan gerakan solidaritas untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, gerakan ini adalah bentuk kolaborasi pegiat atau komunitas atau organisasi yang tergerak untuk membantu korban kekerasan. Jadi di sini kawan puan ini seperti bentuk donasi yang bisa diakses melalui kitabisa.com, di mana dana dari yang sudah terkumpul di kawan puan ini akan disalurkan kepada mereka korban kekerasan untuk menjalani pemulihan, kemudian juga biaya psikologis, biaya konseling, hingga biaya advokasi, dan selama hidup di rumah aman. Next. Kemudian ada Beauty Got No Rules bersama Euromedica Group. Jadi di sini Euromedica Group itu menjalankan kegiatan CSR yang menggandeng perempuan berkisah, di mana mengusung tema Beauty Got No Rules, di mana kampanye ini untuk membangun motivasi wanita agar lebih percaya diri, karena banyak banget wanita yang insecure akan
kecantikan yang mereka miliki, misalkan seperti warna kulit yang berbeda, atau misalkan bentuk tubuh, dan yang lainnya. Jadi di sini benar-benar memotivasi mereka yang kekurangan percaya diri. Next. Kemudian ada di balik layar, di mana di sini Brighty Indonesia itu sebagai perusahaan yang bergiat di bidang kecantikan menggandeng perempuan berkisah untuk memotivasi perempuan agar bisa meraih mimpinya. Jadi tidak ada batasan bagi mereka untuk meraih mimpi seperti misalkan wanita karir, mahasiswa atau remaja gitu. Nah, kampanye di balik layar ini sebagai bentuk CSR yang ingin mewadahi perempuan Indonesia untuk selalu berani dan selalu memperjuangkan mimpi. Nah, selain itu, kampanye ini juga diangkat karena masih lekatnya isu-isu perasaan takut dan stigma negatif pada perempuan. Maka kolaborasi ini menjadi wadah edukasi dan tempat bercerita mengenai permasalahan mereka tentang perasaan takut, kurang percaya diri, dan stigma negatif. Nah, kesimpulannya itu, perempuan berkisah ini sudah ada sejak tahun 2015, namun sejak tahun 2019 itu akun Instagramnya itu dijadikan media wadah dukungan sesama wanita. Lalu dari analisis monitoring media, tone-nya itu 100% positif, jadi lebih mendukung program-program perempuan berkisah seperti kampanye-kampanyenya yang berkolaborasi dengan beberapa perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.